معالج وبطبطب طول الحرب وهو صامد وصابر في المستشفى الأندونيسي في كل المستشفيات، وضل لآخر لحظة في المستشفى الأندونيسي، وضل لآخر لحظة يكافح في الأرض. Indonesia berduka, di mana Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Kematian Al-Sultan digambarkan sebagai kerugian yang sangat besar bagi sistem kesehatan Gaza yang telah porak-poranda. Al-Sultan merupakan seorang ahli jantung ternama dan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Menurut organisasi Healthcare Workers Watch yang berbasis di Palestina, Al-Sultan adalah tenaga kesehatan ke-70 yang tewas akibat serangan Israel dalam 50 hari terakhir. Sebuah hal yang tentu saja mendapatkan sorotan dunia, termasuk dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Lantas apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Apakah mereka akan menuntut keadilan atas apa yang dilakukan oleh para kaum Zionis dengan bergabung ke Blok Timur? Mari kita ulas selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia turut berduka atas tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia, Marwan Al-Sultan, usai dibunuh Israel kemarin. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha, mengatakan pihaknya memonitor pemberitaan tentang tewasnya Al-Sultan. Kami turut berduka atas wafatnya Dr. Marwan Al-Sultan, almarhum bukan warga negara Indonesia, kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha, dalam keterangan resmi. Al-Sultan beserta keluarga tewas dalam pembantaian terbaru Israel yang menyasar kota Gaza. Sumber Al Jazeera mengatakan serangan Israel menargetkan bangunan perumahan di barat daya kota Gaza. Istri dan anak Al-Sultan tewas dalam gempuran itu. Al-Sultan merupakan sumber informasi utama dari Gaza yang melaporkan kondisi warga Palestina kepada publik. Ia juga sudah berulang kali meminta masyarakat internasional memastikan keselamatan tim medis, termasuk saat Israel mengepung hingga menyerang secara brutal Rumah Sakit Indonesia. Ya, seperti kita tahu, Israel meluncurkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu mereka menggempur habis-habisan fasilitas sipil seperti rumah sakit, kamp pengungsian, hingga tempat ibadah. Selama agresi, Israel berulang kali mengepung dan menyerang rumah sakit Indonesia. Secara serampangan, mereka menuding ada markas Hamas di fasilitas medis tersebut, sehingga perlu dihancurkan. Tuduhan Israel tak pernah terbukti. Mereka sering menggunakan dalih yang sama untuk menghancurkan berbagai fasilitas medis di Gaza. Imbas penjajahan dan genosida Israel, lebih dari 56.000 warga di Palestina meninggal, ratusan ribu rumah hancur, dan ratusan fasilitas sipil porak-poranda. सुन के शायद यो कहानी याद आवेगी जीदा सी राजा मैं Sementara di sisi lain, Pers Indonesia mengecam pembunuhan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, oleh Israel. Mercy Indonesia menyampaikan Al-Sultan merupakan konsultan kardiologi intervensional. Sejak dimulainya genosida Gaza pada 2023, Al-Sultan tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi yang sulit. Mercy juga menyebut Al-Sultan orang yang terbuka dan kooperatif, sehingga menjalin kerjasama erat dengan banyak tim kemanusiaan internasional dari berbagai negara seperti Inggris, Belanda, hingga Maroko.
Pembunuhan Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan tindakan ketidakadilan berat yang harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah hari berkabung bagi seluruh umat manusia. Kami menolak untuk tetap diam, tulis pernyataan resmi Mercy Indonesia. Ia menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina, meskipun terus-menerus diancam serangan rudal udara Israel dan keterbatasan sumber daya yang parah. Di bawah kepemimpinannya, Rumah Sakit Indonesia menjadi pusat vital untuk layanan kesehatan, bukan target militer seperti yang dituduhkan secara keliru oleh narasi Israel. Ia dikenal karena keterus-terangan, spontanitas, dan kepemimpinannya yang tegas. Sifat-sifat yang membentuk rapat manajemen rumah sakit sehari-hari yang seringkali diisi dengan perdebatan sengit dan selalu diakhiri dengan keakraban sambil minum kopi dan makan bersama. Kenal Mercy. Ya, beberapa pekan sebelum wafat, Al-Sultan sempat berbicara kepada The Guardian, mengungkap betapa kritisnya situasi di Rumah Sakit Indonesia akibat tingginya korban luka-luka dari serangan Israel yang semakin masif sejak Mei 2025. Menurut HWW, lebih dari 1.400 tenaga kesehatan telah tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023, menjadikan profesi medis sebagai salah satu kelompok paling rentan dalam konflik ini. Di antara korban tersebut termasuk 3 dokter, kepala perawat Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Anak Al-Nasir, bidan senior, teknisi radiologi, serta puluhan tenaga medis muda dan perawat magang. Kemarahan Prabowo kepada Israel dan Zionis. Dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik. Kita punya prinsip, kita harus solidar, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah aktif mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Palestina. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mengirimkan sejumlah tenaga medis yang turut membantu di wilayah Gaza dan Rafah. Hari ini kita punya medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan resiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza, bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab, ungkap Prabowo. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirimkan bantuan tambahan serta mengevakuasi para korban perang, termasuk anak-anak yang mengalami trauma. Tapi saat melihat Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza meninggal atas serangan Israel, membuat Prabowo cukup mendidih saat mendengarnya. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Prabowo? Mari kita lihat nanti. Kekalahan Israel yang disembunyikan. Selama ini ternyata Israel telah kalah, namun kekalahan mereka disembunyikan oleh pihak Amerika Serikat. Namun baru-baru ini pengamat politik senior asal Amerika, John Mearsheimer, dalam interviunya ia menyebut jika tujuan Israel selama ini memang untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Tapi sejak 7 Oktober 2023 hingga gencatan senjata dilakukan pada 19 Januari 2025, mereka gagal. Israel dan Amerika tak mampu membuat warga Gaza menunjukkan keinginan untuk pergi dari tanahnya sendiri. Sebaliknya, nasionalisme dan perasaan memiliki Gaza justru makin meningkat. Saat gencatan senjata terjadi, ratusan ribu warga Gaza berjalan dari selatan ke utara untuk menuju rumah mereka yang sebelumnya mereka tinggalkan, membersihkan kehancuran dengan tangan mereka sendiri dan coba menata kehidupannya kembali. Kalian juga bisa melihat pesan-pesan itu dari warga Gaza yang menolak untuk pindah dari tanahnya, hingga pesan tersirat dari pasukan Hamas yang mengatakan Zionis tak akan menang.
Lebih jelas inilah yang dikatakan John Mearsheimer, pengamat politik senior dari Amerika. I think it's number one, morally reprehensible. Number two, it is clearly illegal. And number three, it's not going to work. The Israelis have been pounding the living daylights out of the Palestinians since October 7th. Indeed, I believe they've been engaged in a genocide. This is all for the purposes of driving the Palestinians out of Gaza, and they have failed. And you now have a ceasefire, which is an admission of defeat by the Israelis. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan John Mearsheimer, ia menggunakan istilah genosida, yang berarti bahwa ia melihat tindakan Israel sebagai usaha sistematis untuk menghancurkan populasi Palestina di Gaza. Dan menurutnya ini bukan sekedar konflik bersenjata biasa, tetapi bagian dari strategi untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka secara permanen. Tak hanya di situ saja, serangan 12 hari oleh Republik Islam Iran beberapa waktu lalu telah membuat Israel cukup terpukul karena banyak kota-kota di sana hancur seperti di Gaza. Bahkan para penduduk enggan pulang kembali ke rumah karena hampir 50% rumah-rumah di Israel rata dengan tanah. Dan terlepas dari apapun, Prabowo dan dunia berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi Palestina melalui berbagai cara, termasuk mempererat aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki visi yang sama. Kedua pemimpin ini percaya bahwa dengan solidaritas internasional yang kuat, Palestina dapat memperoleh haknya atas tanah dan kemerdekaannya.